Pada hari ini saya akan membukakan rahasia, yaitu keuntungan yang luar biasa ketika kita mengakui kesalahan dan tidak melemparkannya kepada orang lain. Saudara, saya teringat dengan apa yang dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Pada waktu itu, saudara, secara ringkasnya, Adam dan Hawa jatuh. Yang pertama, saudara, yaitu bagaimana ular membujuk saudaranya Hawa untuk memakan buah yang terlarang dengan bujukan-bujukan sedemikian rupa, saudara. Lalu setelah Hawa memakannya, lalu dia memberikannya kepada suaminya Adam. Dan mereka memakannya berdua. Tetapi saudara, setelah mereka memakannya, mereka merasa telanjang. Luar biasa saudara ya, yang tadinya merasa tidak ada masalah, tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, merasa telanjang. Saudara, lalu Tuhan mencari Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa itu sedang bersembunyi, menutupi tubuhnya dengan daun-daunan yang ada dari taman itu, saudara. Lalu Tuhan memanggil Adam. Adam, di manakah engkau? Kira-kira begitu, saudara. Langsung Adam, saudara, mengatakan, itu loh, perempuan yang kau berikan kepada saya, itulah yang memberikan buah terlarang itu untuk saya makan. Saudara, begitu spontan, saudara. Lalu Tuhan bertanya kepada Hawa, Hawa, apakah engkau makan? Kira-kira begitu, saudara ya. Lalu Hawa bilang, oh, ular yang kau ciptakan itu yang membujuk aku untuk memakan buah yang terlarang itu. Ya, begitulah cerita, saudara, cerita singkatnya, saudara ya. Saudara, saya merenungkan, saudara ya, luar biasa firman yang pendek itu, saudara. Saya lihat sampai sekarang apa yang dilakukan Adam dan Hawa itu terus terjadi. Di mana setiap manusia kalau mereka melakukan kesalahan, selalu cenderung ingin melemparkan kepada orang lain kesalahannya itu. Dan dia sukar untuk bisa menerima kesalahan itu. Saudara, itulah yang terjadi ke bawah. Entah sampai kapan. Tapi saya percaya, saudara, ketika kebenaran-kebenaran itu terus diungkapkan, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, dia akan diberhentikan dosa itu, saudara. Saya memikirkan atau merenungkannya begini. Kalau seandainya pada waktu itu, Adam memang sudah memakan buah itu. Ya, tapi kalau seandainya Adam, si suami Hawa itu berkata, ya Tuhan, aku sudah memakan buah yang terlarang itu. Tuhan, aku sudah berdosa, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Ampuni istriku, Tuhan. Mungkin dia dengan menyesal, mengakui kesalahan dosanya itu di hadapan Tuhan. Dan Hawa pun sama, mengakuinya, minta ampun sama Tuhan. Saya renung-renungkan, saudara ya, hukuman itu tidak akan terjadi seperti apa yang diterima mereka pada waktu itu. Hukuman yang begitu berat dibuang dari Taman Eden dan terkutuk.
Saya percaya waktu kita katakan kata-kata minta ampun, pengakuan itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa, karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Saudara, kalau kita renungkan dengan diri kita seperti yang saya katakan tadi, sering sekali sebetulnya persoalan, masalah yang menimpa kita, keluarga-keluarga, pelayanan-pelayanan, saudara, ketika kita sebagai ayah dan ibu sering sekali tidak menerima kesalahan dan itu melemparkannya kepada orang lain, maka kutuk Adam dan Hawa itu kembali lagi mengalir di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pelayanan kita. Saudara, seharusnya saudara, ketika ada orang yang mungkin melakukan pelanggaran kepada kita atau apapun dia, saudara, kalau kita tidak bisa menerimanya, saudara, paling tidak kita berdiam. Tidak menghakimi orang itu atau tidak melemparkan kesalahan yang ada sebetulnya pada kita, tetapi kepada orang lain. Saudara, lalu kita mengakui, mengampuni, saudara ya, minta ampun atas pelanggaran yang kita lakukan. Seharusnya Adam, saudara ya, dia minta ampun atas pelanggarannya dan juga atas pelanggaran yang dibuat istrinya. Seharusnya, saudara ya, suami minta ampun atas pelanggaran yang dia buat dan juga mungkin yang dibuat oleh istrinya. Saudara, begitu juga di tengah-tengah pelayanan. Saudara, mungkin para pekerja kita yang melakukan kesalahan pelanggaran. Jangan terlalu cepat, saudara ya, kita langsung menghakimi dia. Tetapi saudara, kita minta ampun dan kita juga, saudara ya, berdoa supaya Tuhan mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan itu. Supaya saudara, kutuk yang diterima oleh Adam dan Hawa tidak terjadi kepada keturunan kita, kepada keluarga kita. Saudara, waktu kita, saudara ya, mengakui kesalahan, di situ saudara, secara bertahap kita mulai, saudara ya, kurang untuk melihat kesalahan orang lain. Di situ saudara, kita mulai bisa melihat siapa diri kita. Di situ kita lebih cenderung, saudara, melihat pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan dalam hidup kita. Ketika kita melihat kesalahan kita dan kita minta pengampunan dari Tuhan, maka disitulah terjadi perubahan dalam hidup ini. Saya melihat, saudara, di dalam pengembalaan yang saya lakukan, orang yang paling banyak nunjuk orang lain salah, orang itulah yang paling belum terpulihkan. Karena dia selalu melihat kesalahan orang lain, tapi dia tidak pernah melihat kelemahannya. Penyembahan mengajar kita untuk jujur dengan diri kita. Saudara, bukan soal kehebatan kita, bukan soal kebaikan kita, tapi kejujuran di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.